Bu Rina sebetulnya dari jauh juga, bukan dari Pulau Jawa ya Bu Rina. Dari Sumatera Ibu Rina ini. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah seri webinar kami dari komunitas GCE Banten. Tadi Bapak Ibu juga sudah mengenal kami sekilas dari PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah komunitas kami sudah bergabung secara resmi dan bisa mengajak berbagi bersama Bapak Ibu semua, guru-guru yang hebat tentunya, yang tidak patah arang semangatnya untuk terus belajar, terus berbagi, meskipun waktunya mungkin kalau jam-jam segini sudah mulai harusnya rehat-rehat ya Bu Dina ya. Sudah mulai meluruskan pinggangnya, kakinya, jemarinya, tapi ini tidak henti untuk belajar, luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu semua, sebelumnya membuka acara ini, saya coba ingin berpantun terlebih dahulu ya. Bapak petani membeli kuali. Kuali merah sudah terbelah. Cakep. Webinar ini akan kami awali dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kehendaki, cita-citakan, yaitu tholabul ilmi dan berbagi bersama Bapak Ibu hebat, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini juga sudah hadir. Terima kasih banyak teman-teman dari GCE. Ada kapten dan ko-kapten dari seluruh penjuru Provinsi Banten. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Izin untuk membuka dan mengawali acara pada malam hari ini ya, Bapak Ibu GCE. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya terlebih dahulu. Kita kalau tadi ada Pak Amran, kemudian Ibu Emma Lapu, kita coba apa sih kenal terlebih dahulu, yaitu sekilas tentang acara kita pada komunitas GCE. Sudah terlihat share screen saya, Bu Rina? Sudah. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Webinar ini adalah rangkaian dari tema kami yang telah kami usung, yaitu Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Sudah kami laksanakan mulai tanggal 1, insya Allah nanti diakhiri esok hari ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kesempatannya besok adalah terakhir acara puncak yang insya Allah akan dimeriahkan oleh narasumber-narasumber yang hebat. Apa itu GCE Banten? GCE Banten merupakan komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan dan ujian untuk mendapatkannya melalui program Google Master Trainer. Semangat dari GCE adalah menggaungkan penggunaan teknologi untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya guna mendukung pembelajaran di abad 21. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, GCE Banten ini alhamdulillah telah menjadi bagian dari komunitas di platform Merdeka Mengajar. Adapun kegiatan pada malam hari ini sebetulnya sudah rangkaian di malam ke-21 ya, Bapak Ibu GCE ya. Yaitu ya, di mana pada kesempatan kali ini saya menemani Bu Rina yang cantik dan sudah siap nih berbagi praktik baiknya tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, selain di komunitas melalui PMM, kami juga memulai situs resmi ya. Silakan bisa diakses situs kami yang tertera dan Telegramnya. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Semoga nanti bisa berbagi kebaikannya melalui media ini.
Adapun kesepakatan yang akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan webinar ini adalah yang pertama, kita akan coba mengikuti webinar ini dengan tertib, mendengarkan dan menghargai pembicara yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rimna pada kesempatan malam ini, dan menonaktifkan mikrofon atau di mute ya jika tidak sedang berbicara, dan nanti mohon kiranya mengisi presensi yang akan dibagikan di akhir acara. Itu mungkin sekilas tentang GCE Banten. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah Bapak Ibu nantikan terkait dengan materi pada hari ini, di mana nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Rina. Namun kalau tidak dikenalkan terlebih dahulu, kalau pepatah sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Ya Bu Rina ya. Nanti nggak sayang juga dengan materinya, nggak bisa merasakan juga manfaat materinya. Baik Bapak Ibu, Ibu Rina Erlita MPD ini adalah guru matematika SIMAN 28 Kabupaten Tangerang yang beralamat di Perumahan Serpong Garden, Blok H1 nomor 3, Cisauk, Tangerang. Nah, ada tidak nih yang dari Tangerang seperti Bu Rina? Mungkin kalau ada bisa mampir-mampir ya Bu Rina ya. Iya, Minum betul. teh bareng, ngopi bareng, atau berbagi bareng nih yang dekat-dekat rumah Bu Rina, bolehlah nanti main-main ke arah ke Cisauk ke rumah Bu Rina. Sip. Oke, pendidikan beliau yaitu S1 Pendidikan Matematika dari IKIP Padang. Jauh ya dari Padang ya Bapak Ibu. Aslinya Bu Rina ini dari Padang memang. Beliau melanjutkan studinya S2 di Teknologi Pendidikan Universitas Lampung. Masih di daerah Sumatera ya. Dari Padang ke Lampung. Wow, semangatnya luar biasa. Berarti ini sebelum hijrah ke Banten ya Bu Rina ya? Betul. Oh iya, tahun berapa ya itu ya? Saya S2-nya tahun 2006 wisudanya. Oh, wisudanya 2006. Berarti S2. saya 2007 baru lulus S1 Bu Rina. Ketinggalan ya? Luar biasa nih Bu Rina semangatnya untuk belajar dan berbagi, keren. Berikut sekilas pengalaman beliau. Bu Rina ini adalah Instruktur Nasional Guru Pembelajar. Berarti sama ya, kebetulan. Waktu itu 2016 ya Bu Rina ya. Sama-sama INGP kita. Kemudian Instruktur Nasional K13. Sahabat Rumah Belajar Provinsi Banten tahun 2020. Saya kenal Bu Rina di sini di 2020. Ya Bu Rina, ada Bu Rini, ada Bu Tri, kita bersama di SRB tahun 2020. Beliau juga ternyata, iya Bu Winda juga, betul. Ternyata trainer juga nih Bapak Ibu dari Steven ya. Nah, ini bergerak di psikologi ya berarti Bu Rina ya, Steven ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, oke. Kemudian pengajar praktik guru penggerak angkatan 7. Wow, walaupun sibuk masih menyempatkan menjadi pengajar praktik, luar biasa. Oke, begitu kira-kira Bapak Ibu kelas pandang tentang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang nanti dibagikan kepada kita semua bisa bermanfaat bagi Ibu, Bapak Ibu semua ya. Baik, tak sabar kiranya untuk mendengarkan paparan materi dari Bu Rina. Waktunya, roomnya sepenuhnya saya berikan kepada Bu Rina. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapten GCE Banten,
Alhamdulillah bisa hadir ya Pak Kapten, terima Iya. kasih Pak Dudi Sudah Wahyudi. hadir. Yang saya hormati juga Ko-Kapten. Semangat, Cerina, semangat. Ko-Kapten. Suaranya Yeay. khas, suaranya khas. Ya, Ya, Mas. Cerina. Oke, yang saya hormati juga Ko-Kapten Pak Sukardi, malah Ko-Kapten yang lain ya. Bu Rini, wah ini Bu Rini, ini mentor saya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari GCE Banten. Terima kasih sudah menemani ini di malam hari ini ya. Kemudian yang saya hormati juga yang teman-teman saya dari guru penggerak ya, dari guru penggerak Angkatan 7, terima kasih sudah hadir. Kemudian teman-teman juga dari seberang pulau sana, tadi ada Pak Imran, ya, Pak Amran dan Bu apa tadi? Bu Emma Lapu. Emma Lapu, ya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Oke, baiklah, di malam hari ini saya akan berbagi terkait dengan yang sering pertanyaan timbul ya dari guru matematika, guru lain seperti fisika dan kimia juga, kesulitan karena belum paham atau baru memulai menggunakan Google Doc, Google Forms, Google Slide itu, kesulitan dalam mengetikkan, memasukkan grafik gitu. Ya, ujung-ujungnya dipakai snipping tool gitu. Jadi itu latar belakangnya. Namun sebelumnya izinkan saya share screen ya, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin saya slow dulu ya. Ini saya sudah diperkenalkan tadi oleh Bu Lilis. Saya juga ini punya apa namanya IG di Erlita 120589 ya Bapak Ibu, mangga silakan kita saling follow. Nah, ini yang akan kita bahas di malam hari ini, rumus dan membuat rumus dan grafik di Google Doc, Google Slide, dan Google Forms. Nah, ini biasanya kendala ditemui terutama oleh guru-guru pemula menggunakan alat Google ini. Nah, ujung-ujungnya nanti ya kembali lagi kepada yang sebelumnya karena memang tidak mudah untuk mengetikkan di Google Doc itu rumus-rumus matematika itu memang susah kalau kita belum menyangkutkan aplikasi lain di situ. Nah, sekarang kita akan asik membuat rumus dan grafik setelah kita belajar materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Ini hal yang sangat berbahagia juga bagi saya karena ini tanggal 29 November. Kebetulan saya hari ini juga berulang tahun. Alhamdulillah. Makanya saya bilang di momen saya ulang tahun ini saya ingin berbagi gitu. Makanya ketika dulu diminta memilih waktu untuk menjadi narasumbernya, saya pilihnya 29 November. Wah, selamat ulang tahun Bu Rina. Di umur yang sudah saya ingin waktu-waktu saya berlalu, detik-detik saya berlalu di sisa-sisa usia saya yang memang sudah banyak ini
saya ingin berbagi banyak gitu, walaupun sedikit yang saya tahu, saya ingin membagikannya. Seperti itu niat di hati saya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya untuk di matematika. Apa sih gitu ya kendala-kendala yang dialami? Misalnya membuat fungsi, karena ada pangkatnya, mengetik di matematika itu juga baik di Google Doc, di Google Slide maupun di Google Forms, kita ujung-ujungnya ya menggunakan snipping tool. Setelah itu diketik di Word ya, terus di snipping tool insert image ke sini. Jadi memang repot dibuatnya. Nah, apalagi bentuk pecahan seperti ini, itu susah banget. Terus bentuk akar juga repot. Kemudian ada akarnya, ada pecahannya. Waduh. Ada integralnya. nambah belepotan. Susahnya. Kemudian matriks lagi. Matriks luar biasa juga ini mengetikannya kalau di alat yang tiga tadi. Ini bentuk fungsi tangga, ini juga susah. Ini sistem persamaan linear 3 variabel. Ini bentuk limit. Nah, inilah bentuk-bentuk yang akhirnya mengakibatkan guru matematika itu balik lagi ke menggunakan Word. Jadi begitu dia diperkenal di akun belajar ID, akun belajar ID-nya di situ ada Google Doc, dia coba mengetikkan matematika, ujung-ujungnya ketemu kendala seperti ini, balik lagi ke Word penggunaannya karena memang membuat repot, kayak gitu. Nah, dalam membuat Google Forms ketika mengetikkan soal juga akan terkendala dalam bentuk-bentuk matematika seperti ini. Nah, ada juga logaritma ya, logaritmanya juga. Kemudian ini bentuk logaritma, ini seperti apa mengetikannya. Oke. Jadi bentuk-bentuk ini nanti yang akan kita coba. Gimana sih asiknya? Oh, asik banget ngetik pakai bentuk ini. Oke. Oh ya, Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang dari guru matematika, fisika atau kimia? Kalau ada tolong tulis di chat ya. Ada, Bu. Nah, ini kalau seandainya bukan Bu. Saya sendiri. bukan Saya guru matematika. kalau bukan guru matematika, penting nggak sih ini gitu ya? Penting nggak? Tentu bagi saya pikir penting buat semua orang karena kan kalau sering ditanya pasti, apalagi CGP tuh. Kalau CGP akan membangun komunitas praktisi seolah-olah harus jadi orang serba bisa gitu, walaupun dia bukan matematika, biasanya bisa ditanya juga, itu gimana makainya? Pakai Google Doc mengetikkan matematika seperti apa gitu. Akan ditanya. Demikian juga dengan GCE, Google sebagai orang GCE kalau ditanya rumus-rumus walaupun bukan orang matematika, pasti ada pertanyaan ini rumus-rumus gimana cara ngetiknya gitu. Maka betul sekali. Iya, betul ya? sekali. Iya, terus kalau kita bilang gimana? Kalau nggak bisa jawabkan juga kita nggak enak, nggak bisa bantu orang berarti ya. Nah, saatnya tepat malam ini kita coba. Nah, rumus-rumus ini apa nih? Ini orang kimia nih. Ada orang kimia nggak ya? Untuk ada ini. tuh, Bu. Ada. Ibu Evi, orang kimia. Gimana nih cara bikinnya seperti ini gitu kan ya? Nah, ini juga rumus, deret, barisan dan deret, ini juga masih kimia, ada fisika, ya ada bentuk-bentuk sigma. Wow, rumus. Wow, Mantap nih, rumus semua puyeng ya. Ngetiknya kebayang. Ngetiknya nih, belum kebayang. ngetiknya aja udah ujung-ujungnya akhirnya pakai snipping tool. Iya, Ya betul. kan, ya? Cara mudah. Cara mudah. Oke, gimana Bapak Ibu? Semangat nggak nih mau ngikutin sesi di malam hari ini? Semangat Bapak Ibu, semangat ya. Oke. Semangat ini dong. bikin grafik. Biasanya kalau orang matematika itu bikin grafik dia pakai GeoGebra ya. Kalau Bu Lilis biasa pakai apa?
Eh, saya kan ngajar SD ya, Bu Rina. Belum pakai Oh lah ya. ya grafik ini. Apalagi kelas 4 belum ada Oh materi belum ya. grafiknya. Oke. Belum. Kelas Ini 4 mulai di saya. SMP dan SMA ini. Mm-mm. Tapi nanti ada yang untuk SD-nya. Ada nanti, nanti kita lihat. Pokoknya seru aja. Oke, kemudian ini udah di SMA ini pertidaksamaan Mm-mm. linear dua Dua variabel. variabel. Ya. Nah, kemudian ini, wah, ini Wah, sistem pertidaksamaan. aduh ini Sistem pusing. pertidaksamaan linear kuadrat. Ini kelas 10 semester 1 kemarin ini materinya ini. Ya. Kalau nggambarnya suruh bikin soal kayak gini, ya lumayan juga ya. Iya. Ini gampang sekali dalam beberapa detik jadi nanti kita gambar kayak gini. Ah, keren banget berarti ya nanti ya. Nah, ini gambar fungsi pecahan atau fungsi rasional ini seperti ini. Ini grafik sinus, kosinus tangen nanti bisa kita gambar. Mau sin 2x, sin 3x, dan sebagainya. Nanti akan kita buatkan. Oke, nah ini gambar-gambar, menggambar kubus atau menggambar, ini apa ya, parallelogram ya. Kemudian bentuk-bentuk ini nanti akan ada di SD, nanti bisa dibuat semacam permainan. Ini bisa kita adakan juga di situ. Oke, nah sekarang gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ini apa gitu ya kan ya? Ya. Ini apa sih? Nah, nama kita kalau di Google itu ada alat yang harus kita pasangkan dulu. Kalau mau mengetik seperti tadi, ya seperti tadi itu ada alat yang harus kita pasang. Namanya adalah ekuasio. Ekuasio. Nah, dari mana kita dapatkan? Nah, dari sini Bapak dan Ibu nih, di link ini. Dan itu gratis, nggak perlu pakai bayar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terlihat ya yang atas ini, yang paling atas. Ada ekuasio nih, ada tulisannya ekuasio. Ekstensi ya. Extension, ini extension atau extension ya, extension yang disematkan di Google Chrome-nya. Di Google Chrome. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini dia caranya. Oke, ini baru yang tadi saya screenshot. Baik, nah sekarang berarti kita tempelkan dulu atau install dulu di web store. Ini alamatnya bisa saya kopikan ke ini ya, ke chatnya ya mungkin ya. Nah, hebatnya ya untuk Equasio ini, kalau menggunakan akun belajar ID, kita itu dapat yang bentuknya itu akun premiumnya. Wah, keren ya. Sayang berarti kalau nggak dipakai. Sayang, karena dan itu gratis. Akun premium menggunakan akun belajar ID ini dapat akun premium yang gratis gitu. Nah, caranya gampang sekali ya Bapak dan Ibu. Tinggal diketikkan ini, nanti langsung diinstal. Nah, caranya kita coba ya. Saya tempel di chat ini ya. Ya, boleh Bu Rina. Saya tempel di chat. Boleh sambil langsung coba nih Bapak Ibu. Buka Chrome Web Store-nya. Buka Chrome-nya. Kemudian Kita cari Equasio. Equasio, ya betul. Nah, ini bisa nih langsung ke Equasio nih, dapat nih nanti nih. Ini udah saya taruh di chat ya linknya ya. Ada Bapak Ibu yang ingin mencoba? Sambil Nah, coba ini nih kalau Bu Rina nih. coba copy. Nah, saya coba. Saya stop dulu ya.
Chrome Web Store. Sudah ada yang berhasil Bapak Ibu? Sudah dapat? Nah, di sini ya, Chrome Web Store-nya. Nah, jadi terbukanya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Terlihat ya layar saya ya. Nah, di sini kita cari Equatio tadi, ketikin. Equatio yang math ya, Equatio math ini kan banyak pilihan Equatio, kita ambil yang math-nya. Nah, yang ini ya Bapak dan Ibu, yang logonya seperti ini. Nah, ini kalau saya klik, nah di saya munculnya remove from Chrome karena saya sudah install. Tapi di Bapak Ibu yang belum install, nanti dia munculnya itu tambahkan ke Chrome. Ya, di add ke Chrome, nanti tinggal diklik aja, dia langsung terinstall di itu. Di allow ya, diizinkan, kemudian akan terinstall. Jadi gitu, mudah sekali cara menginstalnya. Oke, setelah terinstall akan terlihat seperti ini logo ini di Chrome-nya ya, Bapak dan Ibu, akan terlihat logo seperti yang biru ini di Chrome-nya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya enggak? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan. Kesulitan tidak untuk install Equatio-nya Equatio. tadi? Tidak ya? Sepertinya mudah sekali Bu Rina. Oke. Iya, mudah Bu. Mudah. Mudah ya. Iya, mudah. Oke. Nah, sekarang baru kita coba menggunakannya ya. Kita coba menggunakan kita praktekkan di Google Doc dulu boleh. Kita buka Google Doc-nya. Share screen dulu ya. Belum muncul Bu, belum muncul. Belum muncul ya. Dan screen saya ada, Bu. Belum muncul Bu. Baru mau mulai. Oke. Oke, berarti saya Stop dulu coba. coba. Udah muncul ya? Sudah? Sudah Bu. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Ya. Nah, di titik 9 kita coba tambahkan, misalnya kita mulai di Google Doc boleh. Nah, kita buka Google Doc-nya. Ambil yang blank aja, yang kosong. Nah. Oke. Kita coba kasih nama apa ya? Matematika misalnya. Ini kita kasih nama dulu. Nah, sebenarnya di Google Doc ini sudah disiapkan ya, kalau pengetikan sederhana sudah disiapkan di sini sebenarnya di Google Doc itu, yaitu insert. Ada di sini equation yang seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita mengetik apa misalnya, bentuk pangkat bisa, bentuk akar bisa juga. Untuk pembagian juga bisa, sudah ada di sini. Bisa juga di sini ya, bentuk sampai ke bentuk limit, kemudian kurung yang mungkin nanti yang nggak ada kalau matriks ya, integral ada ini, integral ada, limit ada, matriks yang nggak ada di sini. Nah, kalau matriks tuh mulai kita agak kewalahan. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita hanya butuh sedikit dan ingin cepat, bisa pakai ini juga.
kalau di Google Doc. Tapi di slide sama di form ini nggak ada Bapak dan Ibu. Ini khusus di Google Doc aja yang ada disiapkan bentuk pengetikan matematika ini. Ini bisa kita ketik aja langsung. Misalnya kita mau ngetik X dikurang 5. Ini kita menggunakan panah ke kanan ya. Ini terlalu kecil ya? Iya Bu Rina, coba diperbesar. Iya, nggak bisa. Kelihatan tapi nggak terbaca dia. Iya, Ya ya. Kalau gini? sudah. Udah kan? Jadi kita menggunakan panah aja nih. Misalnya X dikurang 5, panah ke kanan. Misalnya X ditambah 1. Nah, ini panah ke kanan. Lebih dari sama dengan, nggak bisa ya. Harus lebih dari sama dengan. Nah, gimana lebih dari sama dengannya? Wah, ada di sini sepertinya. Nih, lebih dari sama dengan ini. Lebih dari sama dengan 0 misalnya. Nah, ini bisa, masih bisa digunakan di sini. Nah, menggunakan equatio juga bisa. Caranya, di kanan atas itu kalau kita udah install extension equatio tadi, akan muncul ini disematkan ya. Diklik di sininya, ya di extension di atas itu kan ada kayak apa ya, kembang hitam itu, diklik kemudian kita pin atau kita sematkan di sini, dia akan muncul di atas ini. Nah, setelah kita pin di sini tinggal diklik aja. Nggak bisa. Oke, nah dia muncul di bawah ya, udah muncul di bawahnya ini. Terlihat ya Bapak dan Ibu? Ya, Nah, terlihat. saya misal mengetik seperti itu, caranya di equatio. Nah, ini dia muncul. Nah, ini banyak sekali pilihan di sini. Nah, misal nih tadi pecahan ya. Kalau bentuk pecahan adanya di V ini. Jadi kita ulik-ngulik aja gitu. Nah, ini A per B. Nah, tadi A per B bisa kita ganti bentuknya menjadi tadi X min 5 dibagi apa ya, X plus 2 misalnya ke kanan sama dengan 0. Nah, ini juga jadi ya. Insert. Coba mana hasilnya. Nah, dia udah masuk ke sini nih. Nah, bentuknya juga udah masuk di sini. Mau diperkecil juga bisa. Nah, sekarang ini juga bisa diedit sebenarnya. Udah jadi ya. Nah, ini hasil dari pakai insert yang tadi, yang bawaannya dari Google Doc. Ini kita pakai equatio. Nah, sekarang misal kita mau ngetikin bentuk yang lain. Untuk apa misalnya fungsi fx, fungsi apa misalnya Bu? Sama dengan fungsi apa yang mau kita ketik. Untuk Mau apa nih Bapak Ibu guru matematika yang biasanya agak bingung dan susah? pakai akar ya. Akarnya boleh ada akar. Nah, ini mana yang akar pangkat 2? Kalau ini akar pangkat n, harus kita cari. Ternyata, nah ini dia akar ya. Yang ini akar misalnya pangkat. Kalau pangkatnya itu pangkat 2 bisa langsung pakai tanda apa tuh ya? Yang di keyboardnya kayak disjungsi. Disjungsi. Yang di ke mana bawah. tuh Bu Rina? V kebalik itu loh. Ada kan ya di keyboard? Dan bagian atasnya, kalau di saya nih di angka 6 atasnya. Jadi pakai shift. Oh iya. Tanda topi, kayak topi. Kayak topi. Iya, topi. Iya, betul. Nah, itu topi kalau kita klik itu dia naik ininya ke atas dia. Nah, ini kasih panah. Kasih X kuadrat. Nah, kasih ke panah ke kanan yang di keyboardnya ke kanan panahnya. Misalnya dikurang 2x min 8. Nah, ini kan udah jadi nih untuk matematika yang kita. Nah, kemudian di sini ada insert nih. Set.
Nah, kita cek lagi, udah masuk kah? Nah, ini dia sudah masuk. Ukurannya lumayan besar ya. Wah, lebih Nah, mudah udah. ini sepertinya ya. Ya, lebih lengkap juga. Nah, sekarang misal nih yang tadi yang kita ketikkan ini tadi ya kan salah ya. Nih, yang atas tadi misal kita mau ini salah, kita mau edit gitu ya. Karena tadinya kan X plus 1, ini X plus 2. Mau kita samain, edit, maka yang diklik tuh edit ini, edit math nih. Edit math. Ada. Nah, kan dibalikan dia ke sini, jadi bisa kita edit. Nah, balik. Nah, ganti ini dengan 1. Udah. Insert lagi. Nah, udah keganti kan yang tadi. Jadi bisa kita edit. Ini. Kira mau bentuk apa nih Bapak dan Ibu? Ngetik matematikanya. Ada guru SMA matematika. Mana nih Bapak Ibu guru matematika? Ayo, Bu Sugi, teman-temannya mana? Bikin integral bisa. Integral gimana ya di sini ya? Nah, kalau kita cek nggak Di ada bawah nih. ada nggak, Bu? Tuh, nggak ada nomornya. Nah, Oh, iya, integralnya nggak ada. gimana? Nah, coba kita klik formula ini. Ini formula rumus-rumus. Nah, di sini sudah ada rumus, bukan cuma rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, udah ada di sini semuanya nih. Nah, tuh. Kalau mau integral ya tinggal kita cari lambang integralnya. Nah, cos 2x. Komplit banget ya? Iya, komplit sekali. Ada integral belum tadi? Kebablasan ya? Belum ya? Nah, kalau pertama nyari memang integral. Nah, loh, hilang. Integralnya mana? Nah, ini dia. Ini ya, integral ya. Integral lambangnya, kalau integral tertentu bisa 1, misalnya sampai 2. Untuk ngitung luas ya. Luas daerah di bawah kurva tertutup. Misalnya kurvanya itu 2x, 5, ini dx. Udah kan dapet integralnya. Dengan berapa? Andaikan ini soal ya titik-titik. Udah insert. Kita cek. Nah, udah jadi kan integralnya udah. Iya. Keren. Nah, sekarang kita mau bikin apa lagi? Ngetik matematika bisa Bapak dan Ibu. Oh, matrik ya, matrik. Gimana kalau Ya, itu matrik? agak susah tuh. Matrik gimana kalau matrik ya? Kalau matrik gimana ya? Coba kita cek, cari matrik. Matrik ada di mana? Di rumus ini buka di sini nih. Matriknya nih, layout ini coba kita cek nih. Layout. Nah, ini matrik identitas 2x2 sudah ada. 3x3 udah ada. Matrik 2x2 tinggal pilih mau bentuk kurungnya seperti ini kah? Atau bentuk kurung yang lain yang seperti ini juga boleh. Tinggal pilih 3x3. Bisa ya. Nah, sekarang misalnya ini kita ambil ya. Nah, tinggal masukkan angkanya. 1, 2, 3, 4. Jadi, misalnya ini operasi perkalian misalnya. Mau sebelahnya matriks lagi. Berarti kita tambahin lagi matriksnya. 2x2 lagi. Bisa. Ini 2 misalnya. 3, 4. Nah, ini kan tinggal diisi nanti berapa gitu. Insert dah. Mudah ya, Bu Rina ya? Tuh, udah ada matriksnya kan?
Iya, Dan sudah ini jadi. bentuknya mau ukurannya bisa diperbesar, bisa diperkecil sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dia posisi seperti ini udah jadi image ya. Cuman Iya. hebatnya image ini bisa diedit. Tapi kalau kita pakai snipping tool, Snipping sudah kita tool. ketik di Word, harus di save dulu kan, ketik di Iya. Word, di save dulu, kasih nama, baru di Aduh, tidak efektif sekali insert sepertinya. image, baru masuk ke sini. Begitu tahu-tahu dari begitu berapa langkah yang kita lakukan, nggak Iya. taunya salah. Wah, bikin Aduh, kesel kalau itu. salah nggak bisa diedit ya, stres. Iya. Ya udah berhenti aja deh pakai Google Doc-nya. Udahlah. Nah, pasti. Nah, sekarang ini kalau salah kita masih bisa edit dengan cara edit math ini. Klik edit math-nya, ini jadi berubah gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada yang coba? Keren ya? Sudah bisa? Iya, mantap. Mantap. Ya, keren sekali. Bisa, Kerja ya kan? efektif Bisa. ini namanya. Keren. Apalagi kita mau bikin grafik. Nah, ini juga ada latex nih. Kalau latex ini bahasanya bahasa ini ya, lebih ke bahasa coding. Bahasa program. Salah satu tadi yang saya pakai topi itu sebenarnya dari latex itu. Saya ngambil yang latex itu yang ininya aja, yang asik-asiknya aja. Soalnya panjang dia. Kalau bahasa latex ini ada khusus bahasa coding, dipelajari di bahasa tertentu di latex ini sebenarnya. Kemudian tadi udah kita cek ya di sini tadi itu kita ini T kuadrat ini apa gitu ya kan, dicoba-coba aja. Nah, ini kita hapus dulu ini ya. Ada hal hebat yang bisa kita buat di sini apa gitu. Nah, ini apa sih? Nah, ini misal kita udah terlanjur pengen ngetik apa ya kita misalnya. Nih, kita mau pakai ini. Ini mau dibuang aja. Misalnya sistem persamaan linear 3 variabel. Tadi ngetiknya gimana? Ini kan 2 kali 2 ya. Iya. Nah, misalnya bisa 2x plus y min z misalnya. Sama dengan, di sini taruh sama dengannya biar rata, sama dengan berapa. Nah, ini harus dihitung dulu. Misalnya saya buat sama dengannya 2 tambah 2, 4 kurang 3. 12. 2 tambah 2, 4 kurang 3, 1 misalnya. Nah, terus saya buat lagi x plus y plus 2z. Nah, lo berapa nih? Sama dengan 3 tambah 9 ya. Nah, ini kan kita pengen 3 variabel, so gimana ini? Pengen 3 persamaan kan, ini baru 2. Berarti kita bisa tambah di sini nih. Ini new column tulisannya ya. New column. Kalau ini new row. Nah, mau kita tambah apa? Kolomnya apa row-nya? Kalau mau ke bawah lagi berarti row-nya kan ya. Nah, itu dia bertambah satu lagi row-nya udah. Klik aja row-nya. Nah, misalnya seperti ini. Sama dengan 4. Nah, udah deh. Ini mengetik sistem persamaan linear 3 variabel. Di Word pun lebih susah nih bikinnya daripada di sini malah. Di Word lebih susah ini ngetik seperti ini nih, agak susah di Word. Kita insert. Kita udah dapat. Ya. Tuh, udah dapat nih. Ya kan? Apalagi? Kita mau buat kalau kurva bisa nggak, Bu Rina? Nah, grafik kurva. Ya. Nah, untuk fungsi oke ya, aman ya fungsi. Aman lah ya. Akar bisa, ini bisa semua ya. Integral udah, matriks udah, sama linear udah, oke, sip. Nah, ini
seru kalau kita pakai apa tadi? Grafik. Berarti Grafik, kita pindah ke yang ini. Ini ada yang apa nih? Grab Grab editor editor. ini. Kita pakai yang ini. Nah kan langsung muncul tuh. Apa yang mau dibuat grafik? Garis. Y sama dengan 2X min 1. Jadi. Wah, cepat sekali. Keren Garisnya mau ya. dua misalnya. Ada sistem persamaan nilai 2 variabel. Pakai sistem. Mau gambar 2 garis misalnya. Y sama dengan min X plus 2. Jadi kan? Nah, sistem penyelesaiannya kan ada di titik ini tuh, 1,1. Otomatis banget ya. Iya, cepet. Nah, ini mau pengaturannya bisa di sini nih, ada obeng ini kita atur nih. Atur, apanya mau kita atur? Pertama, ini ininya minor axis number-nya sama grade minornya mau dibuat apa enggak. Kalau enggak ya dibuang. Kalau mau dibuat ya pasang. Kan ada garis-garis yang kecil-kecilnya itu loh minornya. Kemudian row dikasih panah. Kasih panah itu untuk sumbu-sumbunya, sumbu X sama sumbu Y-nya mau dikasih panah klik ini. Tapi kita biasanya ngasih panahnya ke satu aja, ke sini biasanya kalau gambar grafik itu. Kemudian kita mau atur lagi sumbu X-nya ini ada tulisan X, ya tinggal kasih X di sini. Gitu. Tapi kita maunya bukan lagi belajar matematika, apa ya, kecepatan V di situ boleh. Apapun variabel yang mau kita taruh situ, mau ditulis labelnya apa. Bisa ya? Bisa. Misalnya kita mau umur gitu. Yang nanti muncul tulisannya umur di sumbu X-nya. Sumbu Y-nya tinggi, berarti umur sama tinggi, berarti variabelnya kan. Nah, bisa. Ini tinggal label. Kemudian ini mau nggak usah banyak-banyak, misalnya X-nya ini dari berapa ya? Misalnya dari 5 aja lah gitu. Ini Y-nya juga 5 aja, nggak usah banyak-banyak, bisa. Atau kita ini agak ke kanan gambarnya gitu, ini lebih kecilin lagi aja. Ini 3, ini 5. Berapa nih stepnya, berapa step itu langkahnya? Satu aja misalnya. Udah, berarti nggak loncat. Tapi kalau kita bikin 2, nah dia tadi 0 ke 2. Tapi kalau kita skalanya ya. Ya, 0, 1. Nah, jadi satu langkah dia angkanya itu tulisan di Y-nya juga bisa diperlakukan sama, labelnya bisa kita label dengan Y. Kemudian ini Y-nya mau berapa nih? Udah segini aja, sedang gitu. Ini kan defaultnya. Stepnya mau 1, oke sudah. Selesai. Nah, ini tulisannya radian atau degree kayaknya nggak ngaruh. Diganti di sini, tapi dalam hal lain nanti perlu kita ganti. Radian atau degrees-nya nggak ngaruh. Ya. Nah, udah sekarang kita tinggal insert. Ini apa gitu. Ini mau kontras. Nah, jadi seperti ini. Gelap. Ini brailler mode. Nah, pakai nih titik-titik yang di kanan ini. Itu dia. Oke. Jadi oke. Nah, tinggal kita insert, grab, dareng, mana dia? Sesimpel itu. Di scroll coba, Bu. Nah. Wow. Ini kan kita tadi tampilannya 200. 200 kebesaran. Kita kecilin lagi aja. Nah, ini dia ya. Jadi grafiknya. Oh, terlalu besar ya, tinggal tarik aja ya. Gampang sekali. Oh, ini mau di mana? Mau di center. Biasa kita pengaturan ini ya. Mau gimana-gimananya. Kita mau digeser di sini. Ini kan bisa digeser-geser berarti dia. Keren, Bu Rina. Iya benar, Bu Mela. Keren banget ya, Bu Mela. Kerja efektif ini dibandingkan pakai sniping tool. Kalau saya kesel sendiri karena bolak-balik salah di sniping tool, misalkan ganti, udah nggak efektif tuh. Harus beralih ya, Bu Rina. Betul. Nah, sekarang kita mau buat apa lagi nih? Grafik sinus.
Jadi mau bikin buku matematika atau apa tuh worksheet, worksheet-nya gampang ya, udah bisa gambar-gambar sendiri. Oh, kita mau gambar sistem apa ya? Ini deh. Sistem persamaan linear dua variabel, misal nih. Kan ada tuh sebelum belajar program linear ya. Ada nggak ya? Nah, seperti ini hasil sendiri tuh, dia udah tahu aja putus-putus. Tuh, tadi gimana itu? Ini Nah, nak, kearsir. hasilannya. Nah, tinggal ganti aja tandanya. Angkanya ya. Tandanya ini tanda sama dengannya dibuang, Mm-mm. diganti dengan tanda itu. Nah, berarti Banding. jawabannya yang mana nih? Berarti yang paling gelap kan? Irisannya. Itulah jawabannya, sistem persamaan linear. Nah, sebenarnya ini bisa kita gunakan tidak hanya untuk mengetik Bapak dan Ibu. Ketika kita mengajar di dalam kelas pun kita bisa meminta siswa untuk mengeksplor ini. Akan mempercepat proses pembelajaran. Lebih cepat Pemahaman juga ya. karena dia nyoba-nyoba kan, sistem dia coba masukkan ini, coba masukkan ini. Secara berkelompok itu akan sangat seru buat anak-anak. Tapi dengan catatan anak-anaknya juga udah install Equatio-nya. Equatio-nya nggak berat, enteng kok. Installnya juga sebentar banget tadi kan, nggak lama-lama. Kan ekstensi bentuknya. Iya, dan ekstensi, iya, dia nempel di situ. Nah, sekarang seperti ini kan ya, tinggal kita insert masuk. Nah, sekarang misal tuh ada yang lebih rumit lagi. Tinggal dibuat aja mau seperti apa. Misalnya ini X kuadrat. Nah, min 4 ya. Nah, itu gambarnya. Seperti Otomatis itu. banget ya. Irisan sama garis. Iya. Ini garis putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya. Tambahin tanda sama dengan, hilang dah putus-putusnya tuh. Iya. Nah, ya kan? Oke, sekarang coba kita kalau mau buat grafik sinus. Nah, Y sama dengan sin X, sinus X. Nah, di sini. Nah, itu berarti langsung muncul ya? Ya, muncul. Coba 2 sin X. Nah, itu lebih tinggi kan? 2 sin X. Kita yang keduanya misalnya Y sama dengan cos 2X. Nah, itu udah jadi. Gambarnya beda warna, auto. Nah, sekarang ini pengaturannya di sini nih. Kalau kita pengen, kalau sin itu, nah kita pakai radian, berarti kalau kita pengen bulat, ini titik-titiknya, kita dulu. Ini kanan ya, ini coba kita kecilin grafiknya agak ke kiri, berarti di sini 1 aja misalnya. Terus kita ngaturnya ini kan biasanya kita di 90 derajat itu bulat ya. Nilai sin. Nah, caranya kita atur di sini. Kita gunakan satuannya itu V. V itu kan 22/7 ya. Iya. 22/7. Ini. Berarti kalau 2V 44/7. 44/7. Ya kan? Nah, kalau di stepnya ini, supaya dia bulat di stepnya, angka-angkanya itu kita jadikan misalnya 1/4 V itu berapa? Setengah V. Kalau V itu 22/7, setengah V 11/7 ya? 11/7. Iya. Nah, tuh. Langsung dia kan 11/7. Tuh. Jadi pas nih, maksud saya tadi nyari kalau kita menggambar grafik sinus itu atau kosinus atau trigonometri, kan angka-angka bulatnya itu adanya di V ya. Makanya tadi kita memasukkan, ini biar terlihat, ini kan sebenarnya 90 derajat ini. Ya kan?
Ya. Kalau V itu 3,14 ini kan 180 ya. Coba saya tutup satu dulu ya. Nih, saya tutup. Nih, nutupnya gampang kan? Tutup aja dulu, hilangkan klip di sini, hilang dia gambarnya. Nah, ini kan grafiknya si sinus 2 sin X. Kalau sin X aja kan seperti ini. Nah, kalau 2 sin X berarti dia naik. Nah, kalau sin X grafik standarnya kan sin 90 nih. Nah, itu V per 2 tuh ada koordinat titiknya. V per 2,1. V per 2 itu kan 90 derajat. Iya. 90 derajat itu sin 90 kan 1. 90. Jadi di atas. Nah, sin 180 ini di V itu sin 180 0. Ya kan? Nah, ini 3 per 2 V. min 1 gitu. Jadi memang Otomatis banget ya. Iya, keren deh pokoknya. Iya, Nah, ini keren. anak-anak disuruh nge-explore juga mereka tuh seru. Tapi kalau suruh gambar coba satu scene itu bisa gambarnya 45 menit 1 jam pelajaran loh anak itu. Lama banget. Nah, kalau di koefisiennya coba dikasih tambahin 2. Oh, jadi 2 amplitudonya naik. Coba kasih 3. Wih, di 3 amplitudonya. Jadi anak lebih ini lagi. Nah, kalau di sininya kita ganti misalnya ini dijadiin 2, apa yang terjadi? Wih, jadi seperti ini. Kalau 3 gimana? Kalau 4 seperti apa? Jadi tambah rapat ternyata. Explore ya. Jadi explore sama anak. Jadi ini bisa mempercepat anak memahami. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran juga, Bapak dan Ibu. Iya ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanya sama teman-teman? Ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya dalam kegiatan pembelajaran? Ada yang sudah? Keren, bisa buat model molekul kimia. Oh, sepertinya sudah mencoba ya, sering menggunakan ya Pak Teddy ya? Keren, katanya Bu Rina. Ada juga yang belum, Bu Yusrina. Nah, kalau yang saya baru nginstal nih Bu. oh baru nginstal, Pak Baru Teddy. explore juga sama. Oh belum. Iya. Oke. Baik, jadi itu tadi untuk grafik ya. Grafik apa yang nggak bisa kita buat? Nggak bisa kita buat. Yang bingung kita buat ya. Kita masukkan aja di sini. Oke, kemudian ini nih. Ada lagi nih, handwriting. Apaan ini ya? Handwriting, tulisan tangan ya. Nah, ini coba kita hapus dulu ya yang ada ini. Kita hapus. Kita misalnya, saya punya pen atau pakai jari juga boleh. Saya coba nulis ya. Aja, nggak ada lagi. Tulis di sini pakai tangan. Tuh, kelihatan ya? Dia nulisnya 9. Maksud saya 4. Ternyata salah ya. Kalau gini? 4. Oh, 4. Jadi tulisan kita itu coba dibuat sama mereka integral. Saya nggak deh? Oh 5. Oh jadi angka semua. Jadi angka semua ternyata. Kirain ini tadi bisa matematika angka ya, dia membacanya berarti. Iya, coba integral. Coba Y sama dengan 2X. Apa yang dia buat? Oh benar, betul. Itu dia mengidentifikasinya betul. Benar. Nah, wah, seru. Seru ya. Nah, terus pakai tangan juga dia jadi ya diubah diketukin. Nah, kemudian ini ada juga ininya speak input speed. Berarti ini tulis ya. Langsung. Ngomong ini kitanya, ngomong ya berarti ya. Iya. Kita ngomong apa ya? Tapi ini harus bahasa Inggris. Saya kalau dianya ini nggak bisa bahasa Inggris sebab kalau saya ngomong dia nggak ngerti nih. Oh gitu. Nggak tahu bahasa Inggris. Harus ada pengaturan Bu, pengaturan bahasanya ada enggak? Walaupun diatur gitu Bu Rina. Kebetulan belum ada katanya ini. Saya udah coba tanya-tanya ini
belum ada yang bahasa Indonesianya untuk dictation-nya nih. Kalau di gitu. Word-nya itu ada di Word, kalau di sini belum, equation ini belum dibuatkan di versi bahasa Indonesianya. Jadi ini, nah coba deh ngomong bahasa Inggris dong. Ayo, siapa nih yang mau coba? One. Itu apa? Tahu dia one two. 1. 1, 2, 3. Oh ya bisa. Aduh. Itu ditulis sama dia. Integer. Nggak tahu dia. Ngomong apaan lo kata dia. Bingung dia. Ya pokoknya intinya nih pakai bahasa Inggris aja deh. Heeh. Tuh, entah apa yang ditulis, dia bingung. Oke, jadi seru ya teman-temannya. Ya, seru banget. Seru nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak nih? Ya, seru. Ya. Seru. Oke, Seru, nah Ibu. sekarang Luar biasa. Luar biasa, ini betul. mobile, ini kalau pakai HP juga bisa, tapi diinstal dulu di sininya nih di ini pakai HP. Saya belum coba yang pakai HP. Nah, sekarang ini yang ada satu lagi nih Bapak Ibu. Ada dua lagi. Ini ada Steam Tools. Steam Tool ini Nah, itu bisa buat kimia, Bu. Nah, coba iya Steam dicoba. Tool ini buatnya nih. Nah, tuh di sini nih molecular viewer. Nah, Langsung tergambar sendiri kayaknya. iya. Tabel periodik. Periodic table, sistem periodik. Aduh, udah ada langsung di sini. Coba Bu Rina diklik. Oke, kita ke sini dulu aja nih. Kita beresin NTK-nya dulu. Oke. Nah, ini ada dia buka tab baru kalau ini ya. Ini apa? Nah, ini untuk Geometri ya? ya, untuk SD tadi ya. Geometri ya benar. Geometri. Coba kita explore ini ya. Untuk guru SD pengen gambar kasih bintang, buat bintang. Ya. Terus mau gambar apa nih? Trapesium. Jadi gambar apa lagi? Lingkaran. Pokoknya udah biasa ya. Coba kita cari yang nggak luar biasa nih. Nah, Apa ini ya? Ini patch tool. Apa ini? Oke. Nanti dia jadi vet ya. Ini. Wow. Jadi apa? Tidak tahu. Kapan stopnya ini? Nah, jadi dia kalau udah membentuk poligon. Oke, nah itu kita explore juga yang ini titik 3 apa ini? Nah, ini circle, rectangle, ya ini parallel program. Nah, ini ke bawah tuh ada yang keren, ada ellipse, koin Amerika, apa nih? Dapat koin nggak kita nih? Oh, nah ternyata ini bisa dipindah-pindahin tuh, diatur apa permainan apa ya buat SD kira-kira nih? Tambahin, tuh bisa diatur kan ternyata. Iya. Coba kita explore lagi yang lain apa ya? Koin. Tangram. Ini Bu, untuk anak SD Bu. Iya, betul. Tangram. Oh, bikin apa biasanya kalau Tangram ini ya? Nah, ini kita mereka akan sangat asik nih. Bikin apa gambar petani itu gimana ya? Saya udah lupa juga nih nyusun Tangram. Udah lama nggak ngajar SD. Itu apa mau bikin apa? Tuh, tinggal diangkat-angkat aja ya. Tinggal di-explore aja nih ya Bapak Ibu ya. Jadi apa? Gitu. Ya kan? Tangan, kepala. Ya, bisa kan ya di-explore. Ternyata karena bisa dipindah-pindahin. Ada Tangram. Iya. Apalagi ya? Oke. Ini bikin piramid. Ini tinggal diklik-klik jadi. Ini apa ya? Ini pen
Pentomino. Apa itu, Bu Lina? Pentomino. Kayaknya nama ini pelajaran SD juga kali Bu ya. Oh nih, nyusun-nyusun apa ini. ini? Itu disusun. Tetris. Iya. Diangkat-angkat bisa. Kayak Tetris ya. Iya betul, kayak Tetris. Ya buat game juga ini ya, bisa buat fun learning lah buat anak-anak. Iya, dia Tetris nanti disusun nih. Iya. Wih, sedang ininya bisa nih sepaket dia. Lepas. Nah, Iya. lepas, bisa dilepas-lepas tuh. Nah, ya kan? Wah, Boleh untuk jaring-jaring kubus ya? bisa. Bisa, Bu, bisa. Jaring kubus bisa. Di sini ada kayaknya tadi yang khusus jaring-jaring yang udah jadi. Mana ya? Parten block. Tuh, apa ini? Oh, bukan. Ini mah Jaring-jaring. Kalau nggak salah jaring-jaring contoh ada. poligon ya. Jaring-jaring 10 frame group. Nah ini ya, CubeNet, jaring-jaring itu, Bu, kubus. bawahnya. Ini Kubus CubeNet nih, balok. jaring kubus nih, tuh. Ya kan, jaring-jaring kubus. Tapi nggak bisa dipecah dia. Oke, itu jaring-jaring kubus. CubeNet. Ini jaring-jaring apa? Silinder net, jaring-jaring tabung. Ini balok. Ini apa ya? Ada penuh nih. Wah, Oh, segi apa ini? berapa itu? Tuh, 2. Wow. Jaring-jaring juga itu, Bu. Iya benar. Ini dia bisa dibagikan ke siswa, suruh ditempel apa di print, potong jadi Jadi kotak. media deh. Bener, ini jadi nanti ini. Segi 6 ya? Iya. Namanya apa tuh? Prisma segini. Prisma segi 6. Segi 6. Prisma segi 6, benar. Wah, sayang sekali ya. Jadi pengen SD lagi. Wah, tinggal di ini aja, di explore aja Bapak dan Ibu. Explore aja nih, banyak banget. Masya Allah, ini sayang sekali ini kalau tidak kita pakai lah. Iya, Udah betul. disiapkan tuh trapesium, rectangle, Masya Allah, Pentagon, heksagon, prisma. Boleh ya Bu, kita buat rumah dengan ini ya. Iya, Anak-anak disuruh buat bangunan rumah dengan pakai betul ini. betul banget, Ibu. Ini kayaknya ada yang seru juga nih ya. Oke, kita coba clear dulu deh. Kayaknya ada yang seru ini. Ini udah kan ya? Kita clear dulu ini ya. Nggak bisa di clear ya? Harus di ini ngelirnya. Oh, harus diklik dulu. Diklik dulu. Kita pilih berarti. Ya. Oke. Tadi ada yang seru kayaknya tadi. Ini pecahan ini, fraction. Bisa nggak sih ya? Gambar pecahan ya. Nggak bisa kita ambil ya. Nggak bisa memisah kayaknya. Ini bisa diganti Bu. Ini Bu, ini bisa diganti nih. Oh. Jadi 5. Wah. Jadi 6. Keren banget. Ini jadi berapa dia? 5, 6. Belum berubah tuh Bu Rena, coba. Ini. Itu untuk ketebalan garisnya aja, Bu. Oh, garisnya aja, benar-benar. Ketebalan garis aja enggak di garis ya. Tetap. Nah, gimana ya? Kayaknya yang ini deh, yang smart ini. Coba. Ini ya, kita klik 1.
Kalau ini number of segment. Nah, sip dah. Number of segment. Nah, jadi ini 1/4 ya. Ini 1/3. Buat Ada satu media pecahan senilai juga bisa nih Bu Rina. Nah, betul. Ini 3. Nih, 5. Ya kan? Bisa. Number of segment. Oh, itu bisa di... Nah, Nah, dilepas bisa. tuh. Itu seberapa? Iya, Dibagi iya, berapa iya. tadi? Satu. Ini berarti 3/5, ya kan? 3/5 itu seperti ini. Ini susah banget ini kita ngasih tahu anak 3/5 itu seperti apa sih gitu. Iya. Nah, ini 2/5. Wih, mantap. Canggih. Oke, Bapak dan Ibu. Wah, keren ya. Semakin malam Ya, semakin asik nih kayaknya Bu Rina. Keren, Sampai keren, di Bu. sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang kelewat atau ada yang bingung? Enggak? Coba sekarang yang Pak siapa Tidak, tadi ya. ya yang bisa mengeksplor ini, yang di kimia sistem periodik unsur. Wah, langsung muncul, diklik Langsung sistem periodik muncul. unsurnya. Wah, ini bisa diapain? Oh, diklik. Nah, ini. Oh, Kita klik muncul ini. iya. Atomic nomor atomnya 20. Jumlah elektronnya 1. Informasi Terus tentang tabel periodik ya. ionisasi, energi ionisasinya pertama 5. Wih, wow, yang ngajar kimia Keren ini banget ya. Ngajar kimia bisa buat media nih, Bapak Ibu nih. Deskripsi unsur, betul. Pak Predikus. Sudah dijelaskan. Diklik 1 dia ini. Add to equation editor. Apa nih? Kalau diklik apa yang terjadi? Coba Oh, kita masuk ke lihat. sini dia. Menambah itu Bu. Menambah. Iya. Baik. Oke, ternyata begini. Ini bagus Bu, sudah update. Unsur-unsur terbaru udah masuk sini. Sudah masuk ya Pak ya? Iya Bu. Masya Allah. Sudah pernah coba nih Pak? Baru ini Bu, saya baru lihat. Baru. Baru tahu juga itu Bosio. Saya baru masukin ke Chrome. Baru Oke. menambahkan ke Chrome-nya ini. Oke, iya. Tinggal dikulik berarti ini Iya Pak. pasti Bu. Mantap ya. Nah, ini tadi steam tool ini ya. Coba kalau kita tutup dulu ini. Kenapa tidak bisa ditutup? Oke, kita steam tool ini keren ya. Nah, guru kimia. Ini kalkulator. Dia nyiapin kalkulator juga nih buat ngitung. Nggak usah cari-cari kalkulator ya Bu Rina. Sudah ada. Wih, agak lambat ya lagi itu internetnya. Agak berat. Ditutup dulu aja deh kalkulator ini ya, nggak terlalu ini kayaknya. Coba. Nah, Ikatan kimia katanya Bu Rina. Coba nah. Ini. Gimana ini? Saya nggak paham. Tinggal ini Bu, tinggal Diklik masukin namanya name-nya, misalnya coba. Ibu klik Nah, ketik name-nya air diklik aja Bu Bu Rina. misalnya. Air atau water gitu. Oh. Nanti akan muncul Ketik dulu. molekulnya Bu. Dengan sendirinya ya Pak ya. Iya. Oh iya nih, ada nih. Water mineral, water apa Water nih? aja Bu, Dinner? water cukup. Water aja. Tadi udah water aja. Enter. Sudah. Nah, itu molekul air Bu. Oh, molekulnya muncul. Gambar Wow. molekulnya muncul Bu Bisa Nina. diputar juga itu Bu. Wih, keren. Bisa diapa? Bisa diputar juga Bu, di drag aja Bu, putar. Di drag, bukan molekulnya di drag ke kiri. Rotate ini kan berarti betul. Diklik Rotasi kan. molekulnya, juga bisa. diklik molekulnya.
Tuh, bisa. Tuh. Bisa di Bisa zoom, juga. nah gitu bisa diputar. Atau kita juga zoom. bisa pakai mouse gitu, Bu. Wah, Wow. anak-anak Itu kok langsung zoom tahu nih kalau jadi media zoom out-nya mana? pembelajaran. Zoom out-nya. Yang tadi Bu Hilang. Rina. Nah, Nah, klik terlalu lagi. Di reset hilang. aja, Bu, di reset, Bu. Nah, Zoom out-nya Richard mana? coba. Kembali ulang. Oke, sedang segini kita putar-putar. Nah, ini dia molekul air. Wow, ini putarnya kemana nih? Oh, ini putar ke sini. Ada deskripsinya nggak tuh? Wow, nggak ada Nggak nih. ada ya. Wah, Merah apa? seru. Putih Ini apa? move up, turun ke atas. Ini ke bawah. Oh, ini wah. Molekul apa yang seru, Pak? Karbon dioksida gimana? Coba karbon Ini dioksida. apa ini? Ini apa? Balstic line. Ini modelnya ya? Itu Modelnya ini. model-model molekulnya aja, Bu. Oh, begini. Jadi kalau sphere begini dia modelnya. Kalau Oh iya ya. rose, begitu. Ini aja. Kartun. Oh, iya. Bagus yang bola. Oke, balstic ya. Agak kerasa ya. Bu Rina udah lewat 3 menit nih. Wih. Oh iya. Asam sulfat. Wah. Oke. Asam sulfat. Asam sulfat. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa asam sulfat tahu dia nih. H2S4. Oh Tetap iya. asam sulfat nggak mau. Coba Ya, Bu iya. Rina. SUL. Enggak bahasa sulfat. itunya. Ya, oke. Bahasa Sulfonic langitnya acid, apa? Bu. Bahasa ilmiahnya. Acid ya? Acid. Sulfonic acid. 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 Sulfat. Acid aja nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Apa tadi? Sulfat. 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 Sulfonic acid. Oh. Sulfonic acid. Oh ya. Nah, bawahnya Bu Rina. Satu lagi. Wow. Keren. Duh. Nah. Oke, baiklah. Luar biasa pokoknya Nanti ya. Bapak Ibu. tinggal di explore aja Kulik-kulik. ya Bapak dan Ibu. Kita stop dulu nih. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, itu dia Satu Bapak dan Ibu. ekstensi. Nah, sekarang tadi tuh kan di Google Doc ya. Mm-mm. Di Google Doc. Dan itu kalau kita coba buka di Google Slide, apakah ada juga? Ada Adakah nggak ya? Oke. Saya buka Google Slide ya. Share screen-nya dulu. Belum muncul, Bu. Ya. Nah, ini kan Google Slide ya. Baru saya ini klik Google Slide-nya, coba masuk juga nggak ke sini ya? Coba. Jangan-jangan bisa. Nah, ternyata dia juga ikutan di sini di Google Slide karena dia tadi kita tempel dia di Chrome-nya Bapak dan Ibu. Sudah tertaut di Chrome-nya tuh kan, tetap dia bisa masuk di Google Slide-nya juga. Ya, kita coba membuatkan lagi. Misalnya seperti ini. Lebih dari sama dengan oke. Masuk nggak ke Google Slide? Ini dia. Otomatis ternyata sama aja. Sama ya? Jadi perlakuannya sama Bapak dan Ibu. Mau di Google Slide, di Google Form gimana ya? Google Form coba penasaran Bu Rina kalau di Google Form? Ya. Kan ada section ya, bagian, ada mungkin opsi iya. A, B, C, D. Kita coba ya di Google Form. Apa yang terjadi di Google Form?
Google Form. Google Formnya ini wah, kita buat assessment aja. Buat assessment. Nama udah nih. Mau buat soal di sini. Soalnya soal apa? Imit ya. Berarti ini udah langsung nempel nih. Coba kita lihat nih. Nih kan? Kita klik yang warna biru. Nah, kan langsung masuk apa yang mau di kita ini. Udah banget ya berarti ya. Misalnya kita masukkan grafiknya, ya sama dengan misalnya kita insert graph-nya. Oh, kalau di Google Form otomatis jadi gambar ya, Bu ya? Apa? Otomatis jadi gambar ya? Iya. Ya, di tadi juga Tadi jadi juga gambar, Pak. Sama aja. Nah, otomatis jadi luar gambar. biasa nih, Bu. Luar biasa Sama nih. seperti Hipatia itu kalau di form itu. Oh ya, jadi Tapi dia ini udah langsung ada. lebih apa ya? Lebih fleksibel, lebih enak. Iya. Oke. Ini tanda birunya ini udah langsung muncul di sini, Pak. Iya, saya mau ngisi formulir daftar hadir juga jadi muncul itu, Bu, yang biru-birunya. Oh iya. Iya, Bapak kalau mau ngetikin atau masukin matematika bisa tuh di situ. Jadi biru-biru. Jadi tinggal teman-teman di sini aja ya. Kita tinggal masukkan ini misalnya apa Sama tadi. kayak tadi perlakuannya ya. Yes, sama dengan 2x. Misalnya ditanya persamaan garisnya ya, plus 3. X plus 3. Nah, udah ada, langsung udah ada di pilihan ini dia. Oh, efektif banget. Bye-bye lah dengan sniping tool-nya. Nah, ya kan bisa langsung ya, Bapak dan Ibu. Wah, tinggal di-explore, masukkan grafiknya bisa. Jadi di sini ini biasanya soalnya kita minta apa, terus kita mau kasih add di sini mau nambahin ya, tambah captionnya. Tapi Bapak dan Ibu udah bisa ya mengeksplor ini di sesi tersendiri kalau Google Form-nya, kalau memang belum ini. Tapi intinya untuk Google Slide, Google Form, Google Doc bisa menggunakan Equatio ini. Jadi gitu. Oke, alhamdulillah. Wow, keren ya Bapak Ibu. Gimana, keren gak nih malam ini? Iya, Bu, luar biasa, Bu. Keren banget. Keren. Walaupun malam-malam dengan matematika luar biasa. Rasa ngantuk hilang. Iya. Ini yang lain masih ada kan Bapak Ibu membersamai kami? Masih. Setia ya. Dengan Bu Rina. Bu Mela panteng, malah keren. Pak Banu, Pak Amran luar biasa. Ya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing langsung dengan Bu Rina. Sebetulnya sih waktunya sudah habis Bu Rina, lewat 11 menit. Iya, mangga. Ya, mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Bapak Ibu ya. Silakan. Bu Emma Lapu, terima kasih sudah berbagi sama-sama Ibu. Mungkin kita cukupkan Bu ya. Nanti biar teman-teman tinggal mengeksplor lagi, mengulik lagi kalau bahasa kitanya. Apa sih, keren lah, disesuaikan dengan teman-teman mau dari SD, SMP, SMA. Ini materi penting banget. Tidak hanya buat mengetik,
tapi bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kalau memang anak-anaknya menggunakan HP, bisa tadi kan ada yang mode yang versi HP-nya juga. Jadi ini terkait dengan Chrome-nya kalau Bapak Ibu. Jadi ingat ini Chrome, harus browsernya harus Chrome. Karena di HP juga kadang kan browsernya tidak Chrome ya. Jadi yang digunakan di browser Chrome-nya. Akan lebih baik lagi tadi kita menggunakan akun belajar ID Bapak dan Ibu. Kalau akun biasa dapatnya tidak yang premium. Tadi yang kita udah explore tuh yang premiumnya. Kalau akun biasa dia nggak nyampe ada grafik yang tadi itu nggak ada. Hanya menggambar rumus-rumus membuat rumus tadi ada. Kalau bukan akun belajar ID. Jadi itu keuntungannya kita sudah diberi akun belajar ID dan akun belajar ID-nya digunakan di setiap mengerjakan sesuatu, karena kalau akun belajar ID itu tidak dipakai sepertinya bisa hilang deh. Karena teman saya di sekolah sekarang udah minta dibuatin lagi, Bu, akun saya hilang, Bu, akun saya hilang. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Sayang banget. Jadi akun belajar ID-nya kita manfaatkan dan itu menguntungkan kita, menguntungkan sekali menggunakan akun belajar ID-nya ya Bapak dan Ibu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, memang ya sebagai guru khususnya saya sendiri juga nasihat buat diri saya ingin selalu terus belajar karena saya masih mengajar. Anak-anak sekarang tidak sama dengan kita dahulu. Jadi kalau kita tidak mau terus meningkatkan kemampuan kita, ya apa kita pantas jadi guru mereka? Nah itu kalau saya tanya kepada diri saya, pantas nggak sih saya jadi guru anak-anak ini gitu loh. Saya merasa takut tidak bisa memberikan apa-apa kepada murid-murid saya. Saya khawatir murid-murid saya tidak mendapatkan apa-apa dari saya, kemudian di masa depan dia masih kelabakan, padahal dia sudah pernah bersama saya gitu, yang menjadi gurunya. Kelabakan, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk masa depannya. Nah, dari situlah makanya di penghujung usia saya ini, saya masih tetap berjuang teman-teman untuk belajar. Yuk, yang seusia saya masih mau belajar, kenapa teman-teman juga pasti akan lebih hebat luar biasa. Ayo juga gerakan teman-temannya untuk mau belajar. Mungkin itu Ibu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu Rina. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi ya. Saya coba salinkan kembali linknya. Oke, tadi luar biasa manfaat yang mudah-mudahan Bapak Ibu tadi masih setia bersama kami. Bisa nanti tadi sudah disampaikan Bu Rina, nanti dieksplor kembali. Karena tadi sebetulnya kalau dikulik lama juga sebetulnya lupa ya Bu Rina ya waktunya ya. Soalnya asik banget tuh, banyak fungsi-fungsinya ternyata di satu ekstensi ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Rina. Semoga sehat selalu. Sudah berbagi praktik baiknya. Semoga bermanfaat untuk kami semua nih yang berada di room ini. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Bu, makasih. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dan ditutup juga oleh Bu Rina. Boleh saya berpantun sekali lagi ya? Monggo Bu. Monggo, oke. Jalan-jalan membawa kolintang. Dari kota makan soto babat. Terima kasih telah berkenan untuk datang. Meski cuacanya kurang bersahabat. Tadi Bu Rina sudah dalam keadaan tidak bersahabat, tapi udah deg-degan, takut mati lampu saya juga. Tapi alhamdulillah kalau niatnya baik, insya Allah diberi keridhaan dari Allah ya Bu Rina ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah setia hadir bersama kami GCE Banten yang dalam 1 bulan ini berbagi praktik baik khususnya untuk pembelajaran di abad 21.
Terima kasih Kapten Dudi, Kalau Kapten, rekan-rekan GCE Banten yang sudah setia dari awal membersamai. Ada Ibu Bunda EN, Pak SAPI, Ibu Mela, kemudian Bu Sugi, Bu Winda, Ibu Denti, ya, Bu Heni, Pak Sukardiono, ketua kita yang ganteng, Ibu Tri, semua Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Nantikan acara esok hari ya Bapak Ibu ya, penutupan yang tadi sudah saya singgung. Nanti kita menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat. Insya Allah akan dihadiri oleh Coach Stephen dari Revo sebagai coach leader dari program Google Master Trainer yang telah kami ikuti. Kemudian dari Balai Guru Penggerak ya Bu Rina ya. Insya Allah besok sudah hadir. Dan Kapten Banten tentunya Bapak Dudi Wahyudi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Demikian dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya jika ada kekurangan. Sebagai pemandu acara hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih infonya. Sebentar ya, sudah maaf sudah. Ya, Jangan terima lupa kasih. besok sesi pamungkas Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Pamungkas Terima kasih, betul Bu. sekali ya. Oke. Siap Pak Kardi. Ya. Bu Rina keren banget loh. Sama Bu Lilis. Luar biasa kan malam-malam. Malam. Gak ada yang ngantuk. Ya Bu Mela Walaupun ya. disajikan rumus-rumus nggak pusing ternyata ya. Gak pusing. Iya dong. Saya lagi belajar statistik lagi nih Bu Rina. Kuliah luar biasa ngetik. Wow. Dan pusing kepala saya. Aduh. Gak Ayo bagus. berbagi pusingnya. Harus Biar meringankan. butuh keterampilan khusus. Wah, ini harus pakai yang seri webnya nih, nggak boleh kalau yang manual terus. Iya, betul-betul. Ya, terima kasih kembali Bu Aminah. Ya, Lobby ya gitu. terima kasih. Alhamdulillah Pak Kardi dari jauh juga hadir tadi ya Bu Rina ya. Dari Sulawesi, dari Toraja. Alhamdulillah. Kurang safe. Ya, saya aja. Kasih Bu Rina, Bu Lilis. Iya, Pak Amran. Besok jangan lupa hadir ya Pak Amran. Siap. Pokoknya kurang Ya. safe aja. Halo Kurang Miss safe, Rini. itu menimbulkan tanda tanya gitu. Iya. Tapi sejauh kita Jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu. Ya, Udah, Bu. mangga silakan live. Selamat beristirahat untuk semua. Sehat selalu Keren ya. pokoknya kolaborasi ya Bu Rina, Bu Lilis. Iya. Kasih Bu Rini. Ibu recordingnya di-share nggak? Recordingnya di-share ya Pak Kardi, Bu Rini. Di YouTube. Ada YouTube-nya ya? Ada Di YouTube ya? YouTube-nya. Di YouTube. Ya. Oh iya ya. Tadi channelnya udah apa ya? otomatis langsung ya Ibu. Oh iya iya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Nenek. Apa namanya YouTube-nya, Bu? GCE Banten. Apa?